Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Jamaah Majlis Taklim Aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masjid digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jangan ya. Ini yang settingnya orangnya mana ya? Sebelum kita mulai ta'lim kita, mari kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Syarah Al-Syarih Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan Wasabah Hadal Makam Zaidi bin Hamid Amin Muhammad Amin Muhammad Ali dan Nasobat Rasul yang berkukul majmur Allah yang berlahu wa yarhamuhu wa ila darajati bil jannah wa ila ta'alina min barakatih wa surah al-wali wa nafati fi din wa dunya wa akhirah. Syairillah wa rahmatul Fatihah. Apa ya kenceng ya, biar makin masuk ke otak. Iya, kenceng kan? Atau orangnya mana yang harus? Jadi ada kium-kium nih, aking kenceng kan kayaknya. Tuh. Ya. Tutup kali ya ini. Kita lanjutin pengajian kita dari minggu yang lalu, halaman 202. 202 di baris kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mendingan dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Ya, tengah-tengah tuh. Kemarin sampai atasnya apa tuh? Wa innamha asabiyu al-arimu. Sesungguhnya nafsu itu seperti anak kecil yang bandel, yuhmalu ila kutabil ibadati wa taqwa, yang dimana dibebani untuk ibadah dan bertakwa. Wa dzikrun nar, maka itu harus diingatkan tentang neraka dan azab yang menakut-nakutinya, dan mengingatkan tentang surga dan pahalanya yang menjadi harapan dan hasratnya. Terus bahal kadzalika yalzamul abdu, oleh karena itu juga mestinya seorang hamba atau ibadati wa ibadadah menuntut kepada ibadah dan latihan jiwa. Yang mencung-mencung ini ya. Apa dah? Apa kan tetap konsen dia. Lalu mana tuh tadi? Al-yus iron nafsa bil amroini allazaini huma, ya, yang mana nafsu ini dituntut untuk melatih jiwanya. Ayus iron nafs, agar bisa mengajarkan kepada nafsu dengan dua perintah, yang mana ya dengan dua perkara, yaitu untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, nafsu harus dikasih dua arahan, yaitu khauf wa raja, ditakut-takuti dan diberi harapan. Wa illa, kalau enggak begitu, fala tusaidun nafsu al-jumuhu ala dzalik. Gitu, sampai situ. Belum sampai situ sih kemarin, sekarang sampai sini nih. Ya sekarang wa kadzalika yalzamu. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin. Ya, masih membicarakan bagaimana menangani nafsu. Fakadzalika yalzamu abdu taliban lil ibadati wa riyadah. Begitu juga seorang yang harus mestinya seorang hamba itu menuntut ibadah dan latihan jiwa ayusyira, untuk mengajarkan nafsu kepada
dua perkara, yaitu al-khawfu wal raja, dengan menakuti nafsu atas siksa Allah, dan raja memberi harapan kepada nafsu untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala dan surganya. Wa ila, kalau enggak begitu, fala tusaidu nafsu al-jumuhu ala dzalik. Kalau enggak ditakut-takutin dan enggak diberi harapan, maka nafsu itu tidak bisa tusaidu, maksudnya tidak bisa kita membantu nafsu, nafsu tidak bakal bisa membantu kita. Jumuh ala dzalik, ya, yang mana bandel, jumuh itu bandel, tusaidu nafsu, ya, tidak bisa membantu nafsu yang bandel ini atas yang demikian, ya. Ketaatan kepada Allah sulit kalau enggak ditakut-takuti dan diberi harapan, ini nafsu. Wa bihadza, oleh karena ini, al makna waroda zikrul hakim, Allah menyatakan zikrul hakim, ini Allah maksudnya, ya, bimajmu'il amro, ini menghimpun ayat-ayat di dalam dua perkara ini, yaitu al-wa'du wal wa'id. Wa'du itu janji, wa'id ancaman. Allah selalu mengeluarkan ayat-ayat Quran dengan dua hal itu, wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Janjinya berupa surga, ancamannya berupa neraka. Kenapa begitu isinya? Karena itu untuk menterapi nafsu kita, gitu, ya. Wa targhib wa tahdid, ya, penyemangatan. Tahdid itu ancaman keras. Wa balagha fi kulli wahidin minhuma, ya, dan sungguh-sungguh untuk mencapai kepada dua hal itu, maksudnya serius gitu. Fadzakar, lalu disebutkan, zukira bisa jadi disebut, lalu menyebutkan Allah, maksudnya minas sawabil karimi mala sabra anhu, ya, yang berupa wa'dun ini, yang berupa si Ujang, mana Ujang ya? Yang ini soundnya mengganggu deh. Nggak ada lagi, ini sama semua. Settingannya ada di belakang ini. Banget. Panggil Ujangnya, nggak tahu dia bisa apa enggak. Nah, kan biasanya Yusuf. Karena ini, dan lalu menyebutkan Allah minasawabil karim, yang berupa pahala yang mulia, mala sabro anhu, yang mana tidak akan sabar kita terhadapnya, maksudnya pahala yang Allah janjikan, ya, yang mana nggak sanggup kita akan menerima nikmatnya, nggak sanggup bahkan kita menerima nikmatnya, itu berupa wa'd, janji-janji Allah, itu untuk menyemangati nafsu, itu untuk taat kepada Allah. Wa dzakara fil iqabi al-alimi malah sabru alaih, dan juga Allah menyebutkan tentang siksa yang pedih, yang mana malah sabru alaih, gak sanggup kita untuk menerima siksa itu. Ini merupakan al-wa'id, ancaman dari Allah. Ini benar-benar diberi ketakutan tentang nafsu kita untuk neraka, makanya biar pada taat, gitu, ya. Fa'alaika izan, ya, oleh karena itu bagi kamu, gitu, wajib bil iltizam, konsisten hazainil maknai, dua makna ini, yaitu wa'dun wal wa'idun, ya, janji Allah dan ancaman Allah, ya. Dengan adanya janji Allah dan ancaman Allah membuat iltizam itu, maksudnya konsisten, selalu kita ngingetin itu Allah menjanjikan kita pahala-pahala yang luar biasa. Terus juga diri kita selalu kita konsistenin, kita takut-takutin dengan ancaman-ancaman Allah agar kita selalu taat, gitu, ya. Yahsul laka, ada yang rusak,
stuck gitu maksudnya. Dia nggak bisa. Oh, cuma diturunin sebenarnya eho-nya ya. Kan tinggal dibuka, cuma dia nggak ngerti memang yang. Hah? Iya, dia nggak ngerti, yang ngerti usupnya nggak ada ya. Hah? Oh. Iya, cuma ditinggal diturunin dong ya. Ya kan? Jangan terlalu kencang jadi mengyong ini. Ya. Ini kalau kita konsisten terus dengan janji dan ancaman, maksudnya janji dan ancaman itu selalu kita ingatkan agar nafsu kita bisa beribadah terus kepada Allah, bertaat kepada Allah. Yahsul laka muraduka minal ibadah, maka kamu akan sampai berhasil maksud dari tujuan kamu ibadah kepada Allah. Ya, ketaatan baru bisa jalan. Ya, wayasbulu alaika ihtimalul masyaqah. Dan ini membuat agak ringan, memudahkan menanggung beban yang berat ataupun kesulitan-kesulitan dalam ketaatan kepada Allah. Paham nggak? Kalau kita merasa berat dengan sholat atau puasa, itu berat, masyakoh bahasanya, ihtimalul masyakoh, menanggung beban dalam ibadah berat, ya kepanasan, kehausan, ya itu akan menjadi mudah saat kita meyakini dalam hati ada surga, ada pahala, ada bidadari, ada telaga surga nanti yang akan dijanjikan Allah. Itu membuat lebih mudah menjalankannya. Atau ada neraka, siksa api neraka, minuman api neraka sangat menyeramkan kalau nggak puasa. Itu akan juga membuat kita kuat menjalani segala kesulitan ibadah. Ya, begitu. Jadi juga membuat, kemarin juga dikatakan bahwa akan memudahkan kita untuk sabar, di mana kita meyakini ada hidup setelah ini. Itu membuat kita lebih mudah menerima kenyataan dalam kehidupan di dunia. Saat kita sabar, Allah akan menjanjikan kebahagiaan-kebahagiaan di kehidupan setelah ini. Nah, itu kesabaran kita akan lebih mudah. Gitu. Ini maksudnya, kalau kita selalu mengingatkan akan ancaman-ancaman Allah bagi ketidaktaatan dan juga pahala-pahala kebahagiaan di akhirat bagi yang taat, itu selalu kita tanamkan dalam hati, maka kita akan lebih mudah menjalani ketaatan kepada Allah, lebih mudah menerima segala kesulitan-kesulitan dalam ketaatan kepada Allah. Paham ya? Allahu ta'ala waliyut taufiq bi fadlihi wa rahmatihi. Ya, dan Allah lah ya pelindung dan memberi taufik. Taufik itu taufikilah, taufik itu ya hidayah dan dijalanin gitu. Bi fadlihi, dengan kemuliaannya dan rahmat, dikasih sayangnya. Fa'in kullah, nah itu udah habis tuh masalah rojak ya. Sekarang beliau kembali membicarakan tentang definisi tentang khauf. Wa in kulta, jikalau kamu mengatakan, kata Imam Ghazali, fama haqiqatu roja'i wal khaufi wa hukmuhuma, lalu apa hakikatnya rojak, hakikat pemahaman tentang harapan dan juga hakikat pemahaman tentang rasa takut kepada Allah, dan apa hukum menjalankan dua-duanya ini, harapan dan juga rasa takut kepada Allah. Ya, apa hukumnya? Fa'lam, Imam Ghazali menjawab, fa'lam, ketahuilah olehmu, annal khaufa wa raja inda ulama'ina rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya pemahaman tentang rasa takut kepada Allah dan berharap terhadap Allah akan surga ataupun keridhaannya, di dalam ulama-ulama kami, ulama tasawuf maksudnya di sini, rahimahullah, Allah merahmati mereka ta'ala, yarji'ani ila qabilil khawatiri, ya terpulang di sini, yarji'ani ila, melalui jalan, gitu maksudnya, melalui jalan menerima tentang lintasan-lintasan yang ada di dalam hati. Paham nggak yang dibilang lintasan-lintasan di dalam hati tentang rasa-rasa takut dan rasa-rasa apa namanya harap?
itu yang selalu harus ada, kita ada di lintasan hati kita, teringat selalu. Ngapain pun kita ibadah atau lagi malas ibadah, harus kita terlintas dalam hati ada neraka. Terus kalau kita lagi kayaknya berat dalam ibadah, lintasan-lintasan harus selalu dalam hati ada, bahwa ada harapan-harapan kehidupan setelah ini, yaitu surganya Allah. Itu selalu disuruh untuk terlintas terus. Yang terlintas di dalam benak pikirannya selalu rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Ya, ini yang kita harus perbaiki, di mana lintasan kita banyakkan masalah urusan-urusan dunia. Ya. Lintasan-lintasan banyak yang terlintas, terbersit dalam pikiran kita. Wah, ntar kalau nggak punya duit, wah, ntar kalau nggak bisa makan, wah, ntar kalau bisa jalan-jalan ke sana gimana ya, mungkin. Jadi lintasan harapan pun, lintasan ketakutan pun urusannya masih urusan dunia. Kita tidak, hampir jarang lintasan ketakutan kepada azab Allah, lintasan-lintasan ketakutan kepada siksa kubur, lintasan-lintasan ketakutan kita kepada azab neraka, lintasan-lintasan yang harapan kita jarang, mungkin lintasan-lintasan tentang harapan terhadap ada hidup setelah ini, lintasan-lintasan harapan ada surga dan air sungai yang begitu indah di sana. Ini kita harus masukkan lintasan-lintasan hidup setelah ini. Kita masih seringnya masuk lintasan-lintasan keadaan di dunia aja. Ya, ini yang kadang kita banyaknya apa? Coba kita bahkan bukan lintasan, kalau disuruh renungi apa yang terjadi, renungi apa yang terlintas di hati kita tentang gempa di Cianjur. Ya, kadang-kadang ini bisa ketebak lintasan hati kita tuh kemana. Gitu. Kadang kalau orang yang bertauhid, kadang-kadang ini salah satu contohnya, saat melihat gempa di Cianjur, dia akan mengatakan, sungguh dahsyatnya nanti neraka. Ke situ lintasannya. Langsung dia merasa takut kepada Allah. Melihat bencana di dunia, dia langsung lintasan hatinya siksa di neraka. Hari kiamat seperti apa akan terjadi, lintasannya langsung ke situ. Ya, kita mikir langsung, nih kalau Jakarta ini gimana nih, ya, kalau begini bubu nih gedung-gedung nih. Nah ya, lintasan kita tuh masih, ya, lintasan ketakutan kita masih urusan-urusan sama di dunia. Ya, melihat orang senang-senang jalan-jalan ke Turki, turu-turu kita, jalannya ke Ragunan tapi ya, di Bangka begitu turu-turu. Ya, kita langsung, andainya gue bisa jalan-jalan ke Bali gitu. Ya, ntar juga ada waktunya kita jalan-jalan, kalau kita ada duit kita jalan-jalan ke Eropa. Kita melihat kebahagiaan orang, kita langsung terlintas berharap kebahagiaan kita tentang jalan-jalan ke Eropa. Masih lintasan kebahagiaannya pun dunia juga. Ya, itu yang harus kita renungin. Ada lintasan harapan tentang kehidupan setelah ini. Ini bukti kita harus memperbaiki keyakinan kita kepada kehidupan setelah ini. Ya, harapan-harapan dan rasa takut kita kepada kehidupan setelah ini harusnya sering terlintas di hati kita. Ya, itu makanya kita coba renungi saat terjadi bencana-bencana yang ada hadir di depan kita, atau kita lihat atau kita dengar, apa yang terlintas di kita. Itu akan jadi ukuran keyakinan kita kepada kehidupan setelah ini. Ya, tentang bencana-bencana gempa bumi seperti itu, apa yang terlintas awal di hati kita. Gitu. Ya, wah ini berarti gue mesti kuatin bangunan rumah gue nih biar gak rubuh gitu. Jadi mikirnya tetap urusan ke situ. Ya, karena orang yang namanya musibah, bencana, apapun yang terjadi di dunia itu tidak bisa dihindari. Ya, kita harus, apapun yang terjadi, misalnya nanti di Jakarta seperti Cianjur, kita harus menyiapkan keyakinan gitu. Ya karena nggak bisa dihindari kan. Terus ngapain dipikirin? Ya udah, selama kita nggak gempa kita syukuri, kita nikmati. Kalau udah terjadi ya kita hadapi.
karena nggak ada bisa terus ngapain mikirin segala macam, ya udah. Makanya mikirnya adalah ya bersyukur gitu. Kalau orang yang berpikir kehidupan setelah ini dengan ancaman yang Allah perlihatkan di negeri yang lain ataupun di kampung yang lain dengan bencana, dia akan bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan di kampungnya baik-baik aja. Ya, itu. Kalau kita menemukan ada yang wakil, kasihan tuh doang, ya, bantuin juga kagak. Kalau emang bantuin juga kagak, ya kita bersyukur aja. Bersyukurnya gimana? Banyak hal yang bisa kita syukuri tentang misalnya bencana yang terjadi, dan juga introspeksi diri atau teguran kepada diri kita dengan kisah misalnya, atau contoh-contoh kemarin yang gempa. Di gempa itu banyak orang yang rumahnya megah sekali dan hancur. Bisa jadi sebelum gempa dia orang yang sombong dan bangga diri. Lalu setelah Allah hancurkan rumahnya, dia akan menjadi hina, tidur di tempat pengungsian. Itu harus jadi teguran kepada kita. Gak ada yang bisa disombongkan di atas dunia ini. Jangan merasa hebat punya kemewahan, karena buat Allah mudah sekali menghinakan hidup kita. Itu salah satu hal yang harus direnungi, kejadian-kejadian kayak gitu. Ya. Dan kembali lagi, kalau kita sering yang kita alamin nih, ya, apakah ada terbesit rasa takut kita kepada Allah dengan kehidupan setelah ini saat kita ngeliat hujan gede banget, anginnya kenceng sampai rubuhin pohon dan atap pada terbang? Itu kita udah sering ngalamin. Apa yang terjadi di hati kita? Itu. Kalau kita bisa lihat orang yang meyakini kehidupan setelah ini, dia ngeliatnya biasa aja, tenang. Dia mikir apa? Ya Allah, sangat mengerikan azab mengubati. Ini belum seberapa. Saat engkau memberikan azabmu di hari kiamat dan kehidupan neraka, sungguh menyeramkan. Jadi pas ngeliat kayak gitu aja, dia mikirin ke sana. Gitu. Ya, ini yang dikatakan tadi ulama-ulama kita rahimahullah mengatakan yang namanya khauf, rasa takut dan harapan itu bila melalui jalan-jalan yang dimana lintasan-lintasan hati yang selalu terbersit kepada lintasan tentang rasa takut kepada Allah. Baik rasa takut kepada Allah urusan dunia, rasa takut kepada Allah urusan akhirat, rasa harap kepada Allah urusan dunia, rasa harap kepada Allah urusan akhirat. Ya, berharap dan takut hanya kepada Allah. Ya, ini memang agak butuh kemauan yang kuat untuk menjalankan satu ayat aja, itu jalannya susah nih. Mesti kemauan yang besar. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Itu satu ayat segitu aja. Itu harus menjalankan itu cukup butuh kemauan yang besar. Itu. Hanya Allah tempat pengibadahan, hanya Allah tempat meminta. Itu. Ya. Ini dasar yang membuat Ali bin Abi Thalib mengharamkan untuk meminta kepada manusia karena ayat itu. Iya karena nasta'in, hanya kepada Allah. Makanya haram meminta kepada orang. Itu. Karena wa iya karena nasta'in. Nah itu sulit menjalankannya ya. Ayat yang sering kita baca. Ini Allah itu selalu berusaha mengabdi kepada Allah, bersihkan hati pun hanya kepada Allah. Qalu, mereka berkata nih, ya murid-muridnya maksudnya, fal khaufu, murid-muridnya si ulama-ulama kita, katakan ulama ina, dia ngomong begitu, ulama kami. Qalu fal khaufu, ini ribet juga ya, nyang. Khauf itu ra'datun tahdusu fil qalbi anzonni makruhin yanaluhu. Ya, khauf, rasa takut itu adalah kegemetaran, rasa gemetar di dalam hati atas sesuatu yang terjadi, anzonni, atas prasangkanya yang akan tidak menyenangkan akan dia dapat. Maksudnya begini artinya, yang dibilang takut itu gemeter hati atas sesuatu hal tentang ke depan yang dia takuti, yang nggak enak. Paham nggak? Definisi takut dong nih. Kalau soalnya sebenarnya kalau ditanya takut apaan sih? Ini beliau mendefinisikan takut apa adanya.
Ya takut gitu. Ini makanya kita mesti belajar banyak mempelajari definisi kata. Tujuannya sini. Kadang-kadang kita sering nyebut, kita udah ya, pakem banget ngomong, cuma pada disuruh definisiin nggak ngerti. Apa itu takut? Itu. Ya, takut itu ada sesuatu rasa yang tergemetar di dalam hati, terjadi gemetar di hati. Tuh, gitu. Karena memprasangkai sesuatu yang akan terjadi ke depan kepada kita, yang menimpa kita, dan itu tidak menyenangkan. Itu takut. Ya. Jadi yang namanya takut itu, penderitaan ataupun tidak menyenangkan itu belum terjadi. Paham gak? Kalau udah terjadi namanya pasrah udah. Gitu. Takut itu kan sesuatu yang kita takuti akan terjadi ke kita, tidak menyenangkan. Ya. Kenapa orang kalau ketemu kuntilanak, ketemu ya langsung pingsan biasanya. Tapi yang dibilang takut itu sebelum ketemunya. Ya. Dia begini, kok takut situ? Nah, kenapa takut? Karena gue takut di situ ntar ada kuntilanak. Belum terjadi. Itu yang dibilang takut adalah ada gemetar di hati atas apa yang di depan dia akan terjadi, yang tidak menyenangkan kepada dia. Itu, paham kan? Rasa takut itu begitu, ya, sesuatu yang dia berprasangka akan terjadi kepada dia, sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Itu yang dibilang rasa takut. Ya, makruhin ya nalu, itu sesuatu yang dia benci, dia prasangkain sesuatu yang dia benci akan terjadi kepada dirinya. Ya, saat belum terjadi dan dia masih ketakutan itu tertimpa ke dia, itu yang dibilang rasa takut. Ya. Makanya cukup lama Arif merasakan rasa takut itu, gitu. Rasa takut ditolak, gitu. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi, yaitu penolakan. Itu yakinnya selama dia nembak akan menghantui rasa takut itu. Karena apa? Hanya prasangka itu akan terjadi, padahal gak bakal terjadi. Oh ya, gak bakal nembak, ya gak bakal terjadi, gitu. Itu paham ya definisi takut? Ya. Lalu wal khosyah. Nah, ini bahasa Arab ada 3. Ini bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran ya. Khosyah, ada khauf, khosyah, ada hebah. Gitu. Sebenarnya ada juga yang namanya at-taqwa. Bukan nama masjidnya, maksudnya at-taqwa, rasa takut. Itu juga artinya takut-takut juga. Ya. Khosyah, ada khosyah juga rasa takut. Hebah juga rasa takut kalau diartiin, tapi beda-beda definisi sebenarnya. Makanya di sini kan lebih ngomongin definisinya nih, perbedaan. Ini yang dikatakan Imam Ghazali itu begitu. Dia nggak mau orang sampai sesat. Beliau mendefinisikan detail dulu kata yang mau dibahas, biar kita nggak sesat. Gitu. Makanya rasa takut itu apa? Definisinya dulu. Dan perbedaan takut dengan khosyah itu apa? Dan hebah itu apa? Ya, takwa itu apa? Nah, ini fal khosyah wa nahwuhu, dan sesamanya yang banyak hal-hal mirip dengan yang artinya mirip gitu. Lakin al khosyah, ya, tetapi khosyah ini ya yuktadi darban minal istizami wal mahabah. Agak isi dari yang namanya khosyah itu ya menyebabkan taktadi khosyah itu akan menyebabkan dorban, ya, macam daripada dorban itu macam-macam daripada minal i'tizam, ya, timbul rasa hormat dan juga rasa segen. Segen sama hormat bedanya apa? Ini bahasa Indonesia nih. Segen apa? Segen sama takut beda ya. Ini bahasa Indonesia aja ada beda-bedanya tuh. Segan itu biasanya i'tizam. Maksudnya orang kalau segan itu bukan takut, karena sangat menghormati. Kalau takut emang takut tuh, yang definisi takut gitu tuh kayak gitu. Ngeri sama dia, takut digambar kan gitu. Kalau segan sama ya khosyah itu segan. Rasa takut karena hormat. Ya. Itu beda.
Di dalamnya ada nih. Aduh. Dari berapa ya? Atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari atas. Ya, qala al-Qushairi fi risalah. Berkata Qushairi di dalam risalah. Ada nggak? Ada, Rib? Insya Allah ntar ada gitu. Ada. Berkata Qushairi, Imam Qushairi di dalam risalahnya, al khawfu makna muta'alliquhu fil mustaqbal. Yang namanya khauf, rasa takut itu maknanya bertautan. Muta'alliq itu bergantung atau bertautan dengan masa yang akan datang. Itu makanya takut tadi zon itu prasangka akan sesuatu yang akan terjadi yang tidak menyenangkan tuh. Jadi yang namanya khauf, rasa takut khauf, bahasa Arabnya khauf ini yang artinya kita takut, itu adalah berhubungan dengan masa yang akan datang, kejadian yang ke depan. Ya, paham nggak? Ya, sesuatu yang akan terjadi, kan tadi definisinya begitu ya, memprasangka bahwa akan terjadi yang tidak menyenangkan ke dalam dirinya, itu dibilang takut. Nah, makanya takut itu bertautan, berurusan sama hal yang ke depan. Ya, fa'amma ma yakunu fil hali mawjudan, adapun hal yang sedang terjadi, yang ada sekarang itu. Ya, fal khawfu la yata'alluqu bih, enggak ada urusannya merasa takut. Maksudnya apa? Ya udah kejadian. Ya, kalau misalnya kita ada orang yang gede badannya, galak, mau nyamperin kita, dia belum nyampe nih, masih di depan pintu situ. Nah, dari dia di depan pintu, dia tujuannya mau gambar kita, itu dari dia di depan pintu itu, sebelum sampai ke kita, itu kita ada rasa khauf, takut, belum terjadi. Tapi kalau dia udah gambar, dos, tonjok, itu bukan khauf, sakit. Ya, makanya khauf itu sesuatu yang di depan, yang belum terjadi, itu akan timbul khauf, ya kan? Nah, kalau yang kita takuti itu sudah terjadi, ya bukan takut lagi, ya takut masih, enggak, sakit. Kalau udah digambar kan gitu, ya paham nggak? Makanya dikatakan di sini, adapun sesuatu yang terjadi sekarang, itu bukan takut, udah kejadian. Ya, rasa takut itu kan sesuatu yang ada di hati. Kalau udah ditonjok, ini nggak lagi di sini rasa ketakutan, gemeter, udah kesini rasanya, aduh gitu, udah begitu. Ya, paham nggak? Lalu wal khawfu minallahi ta'ala huwa ayyakhafa ayakibahu Allahu ta'ala imma fid dunya wa imma fil akhirah. Dan adapun rasa takut kepada Allah itu adalah akan ketakutan kepada Allah akan siksanya Allah yang akan terjadi ke depan, baik di urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tuh, jadi belum terjadi. Kalau kita takut sama Allah atas siksanya, sebenarnya belum terjadi ke depan. Ya, ntar Allah kasih gue musibah lagi, bencana, itu kan belum terjadi kan? Itu. Jadi rasa takut itu adalah atas rasa takut kepada Allah atas siksa Allah yang akan terjadi, bukan yang sudah terjadi. Ya, kalau udah terjadi tinggal terimain doang. Rasa takut itu kan ada gemetar di dalam hati atas sesuatu, pikiran-pikiran akan terjadi sesuatu tidak menyenangkan, kan belum terjadi. Itu makanya rasa takut kepada Allah adalah rasa di mana kita takut, hati kita gemetar akan siksanya Allah, baik urusan dunia ataupun akhirat yang belum terjadi. Makanya dikatakan tadi di awal, kalau kata Qushairi, bahwa makna daripada khauf adalah berhubungan atau bertautan dengan masa depan. Paham ya? Paham dah? Waqad faradallahu subhanahu alal ibadi, Allah mewajibkan kepada hambanya, subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ayyakhafuhu, agar takut kepada Allah.
Jadi maksudnya Allah menyuruh kita untuk memikirkan sesuatu yang ke depan, yang Allah janjikan siksaan bagi orang yang gak benar. Gitu. Jadi Allah sedang menakut-nakuti kita. Allah menakuti kita kepada sesuatu yang di depan kita, yaitu azab. Jangan sampai kena. Gitu. Ya. Baik azab di dunia ataupun azab di akhirat nantinya. Yang pasti kalau azab akhirat di depan banget, masih jauh. Gitu. Ya Allah peringatin dari sekarang. Makanya dengan peringatan Allah kepada takutan-ketakutan Allah yang akan janjikan siksa itu di depan kita, itu membuat kita takut kepada Allah. Dan selama proses takut itu, kita disuruh ibadah. Gitu. Ya. Mana itu? Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran ayat 175. Ya, 175 Ali Imran, Allah mengatakan, takutlah kepadaku jikalau kalian beriman. Takutlah kepadaku jikalau kalian percaya. Gitu. Takutlah atas sesuatu yang aku ancamkan kepada kalian di depan kalian, yaitu siksa baik di dunia atau di akhirat, jikalau kalian percaya kepada aku bahwa aku Tuhan. Itu artinya. Ya. Kalau kalian percaya kalau aku Tuhan yang bisa menyebabkan kalian menderita ke depan nanti dengan azab-azab yang aku berikan, takutlah kepada aku. Jikalau kalian beriman dan percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Itu. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Nggak usah takut ke depan ada azab atau enggak. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang bisa menghukum kita dengan siksa-siksanya di depan nanti, entah 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun ke depan, atau entah kehidupan setelah ini kita akan dimasukkan ke neraka. Kalau kita yakin Allah bisa melakukan itu bagi kita yang nggak benar, kita percaya Allah bisa begitu, ya kita taat. Gitu. Kalau nggak percaya, ya usah taat nggak apa-apa. Ya, makanya kata-kata wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman, nggak usah takut, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa iyaya farhabun. Ya. Kepada dirikulah kalian harusnya takut. Gitu. Ya. Rohab artinya takut juga. Ya. Malaikat pun takut kepada Allah. Ini masalahnya. Yang kekuatannya dan kekuasaannya di atas kita. Maksudnya kemampuan. Malaikat aja takut kepada Allah. Karena kenapa takut? Karena dia percaya Allah Tuhan yang bisa melakukan segala hal yang dia pengen. Kenapa begitu? Karena mereka tahu Allah. Mereka paham, maka percaya Allah Maha Kuasa, makanya malaikat takut. Ya. Nah kita kenapa kurang-kurang takut? Karena kita belum kenal siapa Allah. Allah Maha segalanya. Allah bisa membuat kita bahagia, Allah bisa membuat kita susah. Ya. Semua terserah Allah. Maka itu takutlah kepada Allah. Ya. Ya muqallibal qulub, gitu. Wahai Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia kayak bolak-balikin tangan doang. Terbahagia, tak susah, begitu mudahnya. Ya. Bayangin Allah segitu mudahnya dalam hitungan menit pun bisa membahagiakan orang sekelompok besar, dan orang lagi sekelompok besar berbeda dalam 1, 2, 3 menit. Lihat nonton bola. Gol, terus sebagian setengah itu bahagia, yang setengah sedih. Terus dibalas, bang sebagai pas lihat kita, iya Allah ya, gampang banget membahagiakan orang. Wah teriak, yang satu sedih, terus dibalas, yang ini wah teriak, yang ini sedih. Segitu mudahnya Allah membuat balikan kebahagiaan orang. Ya, ya. Itu kalau memahami hakikat Allah, melihat bola aja lucu ya. Begini Allah kerjanya ya, enak banget ya mainin manusia ya. Yang mau senang, ya sampingnya itu lagi sedih aja, dia teriak-teriak, wah. Itu balikan gol, dia teriak-teriak yang sedih, ampun ya. Begitu mudahnya Allah memainkan hati manusia. Ya, makanya percaya sama Allah.
Ya, minta sama Allah, ya Allah bahagiakan aku selalu. Jadi menang terus. Ya. Nah, sampai sini dulu deh. Ini mikir saya agak ini risih. Ya. Sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah li hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal ya arhamar rahimin irhamna warhamna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'il arhamar rahimin. Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.